Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur-dulur Baraya Pembelajar Channel? Jumpa lagi di postingan BP Channel. Kali ini masih dengan postingan pembelajaran menjelang tanggal 30 September. Senantiasa ada peringatan gerakan 30 September atau gerakan 30 September PKI. Sudah tahukah sedulur semua apakah arti dari lambang komunis yang kita lihat saat ini? Lambang sakral ini membuat sebagian orang yang melihat memang merinding melihatnya maupun mendengarnya. Karena teringat sejarah masa lalu kelam PKI di pelajaran sekolah saat duduk di bangku SD dan puncak-puncaknya pada masa pemerintahan Soeharto saat itu. Apakah benar seseram itukah? Mari kita bahas tentang logo komunis ini yang gue ambil dari berbagai sumber literasi yang gue dapatkan di banyak sumber. Lambang palu dan juga arit atau sabit yang menjadi simbol dari komunis memiliki sejarah yang tidak ada hubungannya dengan komunisme. Simbol palu mewakili para buruh dan juga sabit yang mewakili para petani saat itu. Setelah revolusi industri di Eropa, kaum buruh dan juga petani semakin terpinggirkan dan juga tertindas saat itu. Simbol palu dan juga sabit yang menyilang muncul sebagai bentuk pengkomunikasian bersatunya kaum buruh dan petani dalam revolusi Bolshevik tahun 1917 di negara Rusia. Di tahun-tahun berikutnya, lambang palu dan juga sabit menjadi simbol pemberontakan, bahkan sampai saat ini. Revolusi para pekerja yang tergolong kalangan bawah tersebut mengundang perhatian di dunia tentunya. Mereka yang menyepelekan kaum pekerja tidak mengira akan kekuatan yang dimiliki oleh persatuan kaum buruh dan juga petani dan pihak komunis sosialis yang sebelumnya menggunakan bendera merah atau sering dikenal dengan tentara merah. Memanfaatkan simbol pekerja tersebut sebagai lambang bendera Partai Komunis tahun 1922, penggunaan lambang palu dan juga sabit menyilang dengan latar belakang merah diresmikan menjadi bendera komunis di seluruh dunia saat itu. Simbol yang merupakan kode untuk berkomunikasi atau pertukaran informasi dalam interaksi sosial. Dalam uraian tersebut, simbol muncul dalam bentuk lambang palu dan juga sabit berupa artefak bendera, atribut dan juga lainnya. Peran artefak dalam pertukaran informasi yaitu sebagai simbol wilayah kekuasaan dan juga sosial, sebagai simbol penguat kesatuan etnik, sebagai simbol pemeliharaan dan penguatan jaringan pencarian pasangan hidup, sebagai simbol penguatan hubungan antar masyarakat, sebagai simbol kedudukan struktural. Pada awalnya, para buruh dan petani menyampaikan eksistensi mereka dalam revolusi melalui simbol palu dan sabit. Simbol ini kemudian menjadi identitas para pekerja kasar sebagai solidaritas, pemersatu dan penguat hubungan antar masyarakat. Apabila revolusi yang dilakukan tidak memunculkan simbol, maka akan sulit untuk menunjukkan keberadaan kaum buruh saat itu dan juga petani di mata dunia. Serta tentunya sulit untuk menggerakkan kaum pekerja yang lain. Dengan demikian, simbol palu dan juga sabit memiliki arti penting dalam penyampaian pesan revolusi. Besarnya pengaruh revolusi palu dan sabit mengakibatkan akhirnya orang mengidentikan lambang palu dan juga sabit sebagai simbol pemberontakan. Dalam perkembangannya, simbol palu dan juga sabit tidak hanya digunakan oleh kaum pekerja, tapi juga kaum borjuis atau pelajar saat menolak kebijakan kepemerintahan. Simbol ini juga digunakan oleh kaum sosialis yang menjunjung tinggi kesetaraan status. Pada tahun 1922, Tentara Merah meresmikan simbol palu dan arit yang menyilang dimasukkan ke dalam lambang bendera partai politiknya. Lambang ini memiliki makna bahwa Partai Komunis menjunjung tinggi para pekerja kasar saat itu. Dari sinilah diharapkan pendukung partai dapat dihimpun dari para buruh dan juga petani yang cenderung memiliki massa lebih banyak. Simbol palu dan juga arit berubah fungsi dan makna sesuai dengan perkembangan zaman. Makna yang semula dikomunikasikan melalui simbol palu dan juga sabit berubah interpretasinya sesuai dengan kondisi zaman dan pengalaman sejarah yang ada.
Di Indonesia sendiri, sejak peristiwa G30 SPKI, simbol palu dan juga arit menjadi tabu karena diinterpretasikan dengan komunis yang ingin menghancurkan Indonesia dari dalam. Namun setelah lengsernya pemerintahan Orde Baru, simbol palu dan arit ini mulai bermunculan lagi dalam berbagai bentuk dan lambang. Interpretasi orang saat ini bisa beraneka macam terhadap simbol tersebut. Ada yang mengartikan sebagai penganut komunis, ada yang mengartikan sebagai penganut sosialis, ada yang mengartikan sebagai lambang revolusi atau bentuk protes terhadap pemerintahan, dan lain sebagainya. Semua makna ini tentunya menimbulkan banyak argumentasi. Ada yang menyatakan salah, ada yang juga yang menyatakan tidak benar. Kembali ke pengertian simbol yang memiliki banyak arti dan hanya dipahami oleh manusia, sehingga yang bersangkutan dituntun untuk memahami objek untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam simbol tersebut. Nah, baraya sedulur semuanya, demikian postingan kali ini, semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi dulur-dulur semuanya yang mungkin sedikit banyak belum mengerti tentang segala macam sejarah yang berkaitan dengan simbol komunis atau simbol palu dan arit, dan juga sejarah terjadinya gerakan G30 SPKI. Tentunya hal ini semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua dan pembelajaran, dan menjadi tambahan wawasan bagi kita-kita semuanya. Terima kasih menonton. Dipersilakan jika ada yang ingin menambahkan atau mengkoreksi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.